Oke, halo pemirsa Sultan TV, bersama saya Lesi Ismala di hari yang spesial ini, di mana hari ini merupakan anniversary dari komunitas Vespa Indonesia. Sudah ada bersama kami, di sebelah saya ada Pak Chandra dari komunitas Vespa Velors, kemudian juga ada Pak Gunawan dari komunitas Vespa GTV Vespa Society Indonesia, dan di ujung sana ada Pak Bahroji. Nah, ini merupakan salah satu media Sultan TV juga yang bergabung bersama kami di hari ini. Dan kita semua di sini beserta kru yang bertugas juga sudah melakukan protokol kesehatan. Nah, tadi acara sudah berlangsung lancar dan juga ramai dari kedua komunitas ini. Tapi kita mau tanya-tanya dulu nih, dari latar belakang komunitas ini seperti apa gitu. Tapi sebelumnya saya ingin sapa terlebih dahulu. Halo Pak Chandra. Halo Mbak, Apa kabar? baik. Masih semangat ya? Masih dong, Udah makan siang? sudah. Pak Gunawan udah makan siang, Pak? Sudah. Tuh, dari tadi saya lihat paling sibuk Pak Gunawan ini hari ini. Kang Oji apa kabar? Kabar Lesi, Lesi baik Pak. Kang Oji gimana? katanya topinya tuh Oh. nggak kelihatan. Nggak apa-apa, Emang nggak saya sengaja kelihatan soalnya. pakai topi biar kayak Kang Oji karena anak muda banget kan. Yap. Konsepnya anak muda juga Vespa, walaupun yang sudah ini berumur, saya nggak bilang berumur sih ya. Tapi jiwanya masih anak muda. Kalau orang-orang Vespa tuh jiwanya anak muda banget, suka touring. Harus gitu. Iya, ya kan. Jangan Pak Gunawan udah punya anak berapa nih? Cucu. Tapi semangatnya masih anak muda banget. Oke, langsung aja deh. Lesi mau tanya-tanya dari komunitas GT Vespa dulu ya. Mungkin bisa diceritakan Mas Gun bagaimana awal berdirinya atau awal terbentuknya dari GT Vespa ini. Terima kasih pertanyaannya. GT sendiri berdiri sebetulnya dari satu gagasan melihat pertumbuhan perkembangan pesat jenis varian Vespa. Iya. Cobalah bentuk dari beberapa teman-teman, yuk kita coba bentuk dari satu varian seperti itu. Oh, oke. Kalau dari Pak Chandra sendiri boleh diceritakan bagaimana awal terbentuknya komunitas Velors ini? Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau Velors itu berdirinya bertepatan di tanggal 16 November 2013. Jadi awal mulanya itu ada satu teman-teman yang memang dia suka dengan Vespa, dan dia juga mungkin berawalnya dari teman-teman, misalnya waktu itu kita punya komunitas satu merek tertentu. Jadi mereka punya teman ke teman. Jadi kita dari teman ke teman sehingga akhirnya kumpul Velors yang artinya Vespa Lovers. Begitu. Oke, nah terkait tentang hari ini, hari spesial hari ini, di mana ini anniversary yang kelima bagi GT Vespa Society Indonesia, kemudian juga anniversary yang ke-8 bagi Velors, dan tentu banyak kolaborasi tadi kalau disebutkan oleh MC banyak sekali sponsornya, dan saya mau kasih pertanyaan nih sama Kang Oji. Ya. Kang Oji banyak memiliki relasi, punya banyak jaringan, punya banyak kenalan. Kalau pandangan Kang Oji sendiri terkait adanya komunitas Vespa seperti ini yang memiliki jiwa sosial yang tinggi itu seperti apa menurut Kang Oji? Ya, terima kasih Lesi. Saya mungkin hanya support system dari teman-teman komunitas saja sebetulnya. Kalau nggak salah 3 minggu lalu saya ada anggota GTV Vespa Society kontak saya, bro, ikutan gabung dong, support kami untuk campaign. Ya kami sebagai komunitas juga yang lahir, ya sebagai perusahaan media yang lahir juga dari komunitas, sangat senang sekali ketika berkolaborasi, karena sekarang itu tidak ada yang bisa berjalan sendiri, harus kolaborasi. Betul. Makanya kemudian ketika saya disambungkan dengan Mas Gun, kemudian 2 minggu lalu ya Mas Gun ya, ketemu sama Mas Chandra juga di sini, ayo dong kita bikin event anniversary. Wah, saya bilang ya saya cocok juga, kebetulan ayah saya juga, saya dari kecil dari SD sampai usia saya SMP kelas 3 itu punya Vespa. Jadi matching dengan selama ini ya dengan komunitas ini ya sudah. Jadi prinsipnya kami dari Sultan TV, setiap komunitas yang mengajak kami akan support. Selalu support dari Sultan TV. Ya, Oke. gitu.
Kang Oji ada niat masuk gak dari dua komunitas ini? Ya, saya dari SD sudah masuk berarti karena udah punya Vespa lovers. Oh Udah gitu, pecinta oke Vespa oke begitu. oke. Nah, mungkin Lesi mau nanya ke Pak Gun di mana memang dari namanya aja GT Vespa Society Indonesia ada bentuk sosialnya, kemudian juga ada kerja sosialnya. Dan di anniversary kali ini juga mengusung tema tentang sosial juga gitu kan. Apa yang membuat Mas Gun mengangkat tema ini? Satu hal yang kita coba angkat tema berhubungan dengan tema ini, karena sebelum-sebelumnya kita nggak pernah ngangkat tema seperti ini nih. Nah kebetulan kita kerjasama dengan Velors, kita coba rundingan, yuk kita angkat nih tema ini kelihatan bagus karena sebentar lagi juga menjelang harinya kan. Iya betul. Ya, dengan kita mengangkat tema sosial ini, semoga juga teman-teman yang lain juga bisa gitu kan. Oke, tema apa yang diangkat Pak Gun? Menyambut Hari Guru. Menyambut Hari Guru. Ya kalau tadi di acara sih kita ngelihat ada apresiasi kepada tenaga pendidik dan salah satunya adalah pengajar yang memiliki kekurangan. Lebih khususnya adalah tunanetra. Ini satu hal yang menurut saya challenge banget sih untuk guru yang memiliki kekurangan penglihatan dan lain sebagainya, tapi nggak pantang semangat untuk mengajar generasi penerus bangsa tentunya. Oke, kalau komunitas Velors sendiri, Mas Sandra tetap giat dalam kegiatan sosial atau justru punya fokus lain dari GT Vespa? Pada prinsipnya kita sesama pencinta Vespa itu selalu kita punya misi visi yang sama, yaitu adalah ke sosial. Jadi beberapa awal tahun yang lalu saat kita menjelang ada pandemi segala macam itu, kita coba santunan ke anak yatim ada di daerah Depok. Dan itu kita juga kita kumpulkan nih dari sedikit-sedikit dari anggota atau juga ada sponsor-sponsor yang lain yang ingin ikut turut serta juga untuk memberikan sosialnya, ya kita tampung seperti itu, Mbak. Oke. Kalau sekarang dari kedua komunitas ini sudah ada berapa anggota nih? Ada berapa jumlah total anggota baik Velors maupun GT Vespa? Mungkin kalau dari Velors sendiri karena kita memang membernya tidak secara resmi, tapi ada simpatisan dari teman-teman, karena makanya kenapa kita juga ada namanya dengan GTV Society ini, karena apa? Karena kita satu Vespa itu 1 juta saudara. Jadi artinya kita meskipun punya baju yang berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Oke. Gitu. Jadi kalau dari sisi jumlah, mungkin kalau dari Velors kurang lebih kayak tadi secara list saja sudah ada 40. Dan itu mungkin masih lebih. Oke. Kalau dari GT Vespa sendiri sekarang dihitung-hitung sudah berapa, Pak? Sebetulnya sama ya. Jadi kalau kita bilang secara resmi, GT memang agak sedikit gemuk gitu kan. Kalau kita real totali dari Jakarta sampai luar Jakarta itu sebetulnya ada hampir 300. Nah tapi di tahun ini kita sedikit ada perubahan, ada sedikit permajaan gitu kan. Jadi kita konsen yang bagi teman-teman yang yuk masing mau aktif gitu kan. Nah jadi jumlahnya saat ini yang benar-benar udah serius pengen aktif itu kembali hampir 100. Oke. Kalau berbicara Hari Guru kayaknya nggak afdol kalau media juga nggak mengangkat tema itu. Kang Oji, di Hari Guru Nasional nanti kira-kira apa yang sudah disiapkan, Kang? Ya, Lesi, itu salah satu alasan kami di Sultan TV untuk ikut berkolaborasi dengan teman-teman Velors dan Society ya. Kebetulan Sultan TV dalam bulan November itu punya Gebiar Hari Guru. Oke. Nah, itu kita punya banyak rangkaian, setidaknya ada 12 rangkaian, dan saat saya tawarkan share juga ke Mas Gun juga ternyata punya persepsi yang sama. Jadi ya sudah kita berkolaborasi teman-teman GTV sama komunitas, tapi juga punya ruang sosial ya. Makanya kemarin udah sehari kontak udah langsung ketemu gitu Mas Gun. Ketemu ngobrolin, oke. Itulah kira-kira ya, itu kepedulian terhadap guru. Dan tanggal 25 November nanti kebetulan di Sultan TV
di studio kami di Pasar Baru akan ada apresiasi yang lebih besar. Kita juga mengundang guru-guru yang memang harus kita support. Selain ada apresiasi juga ada penghargaan, kemudian juga ada liputan-liputan khusus soal guru. Demikian. Oke. Nah, 2 tahun terakhir kita diterjang pandemi ya Bapak-Bapak. Dan tentunya banyak aktivitas yang terkendala, mau nggak mau. Boleh diceritakan apa saja kegiatan selama pandemi, baik dari GT Vespa maupun dari Velors. Dari Pak Gun. Iya, saya menerapkan tidak ada kegiatan aktivitas yang melibatkan perkumpulan banyak. Gitu, dalam arti kita coba support pemerintah, kita coba memutus tali rantai COVID. Gitu. Tapi kalau ada dari beberapa member yang masih ada aktivitas dengan perpespaan, itu semua sepenuhnya di luar dari komunitas GT sendiri. Kalau jadi ada sesuatu yang menjadi trouble atau apa, itu kita tidak bukan dari GT, gitu kan. Oke. Kita udah putuskan seperti itu. Oke, kalau dari Velors sendiri seperti apa? Iya. Dari Velors juga sama Mbak Leslie. Jadi karena kita juga harus peduli dengan pemerintah, dengan keselamatan kita masing-masing, semuanya. Jadi Velors pun sebagai kita Vespa, kita harus menunjukkan contoh juga kepada semuanya. Jadi artinya kita boleh berkumpul, tapi kalau kondisinya lagi pandemi gitu, ya jangan. Ya, jadi jangan membuat sesuatu yang menentang dengan peraturan pemerintah. Jadi kita bisa melakukan pertemuan itu tuh dengan Zoom, ya, dengan Zoom meeting. Jadi meskipun kita nggak bertemu langsung, tapi dengan Zoom meeting itu bisa membuat kita tetap bisa guyup, masih bisa komunikasi. Nah itulah salah satu wadah kita untuk tetap berkomunikasi dengan tim Velors. Oke. Nah, sorry ini Lesi penasaran ya. GT Vespa itu kepanjangannya apa ya Pak? GT itu apa? Panjangannya sebetulnya dari General Team Vespa Society. General Team Vespa Ya, Society. jadi kalau masing banyak katanya berpikir memang awalnya kita satu varian, tapi saya tidak mau mengkotak-kotakan dalam satu varian ini aja gitu. Jadi all varian yang pencipta Vespa boleh masuk. Jadi kenapa harus jadi namanya pakai General itu jadi kebersamaan. Iya. Gitu. Jadi semua tipe varian Vespa dari yang mulai paling langka, paling aneh, paling lama sampai yang paling modern, walaupun variannya apapun silahkan masuk. Oke. Kalau Velors sendiri panjangannya dari apa sih Pak Kalau Chandra? Velors tadi udah saya sampaikan Vespa Lovers. Vespa Lovers. Lovers. Oke. Nah, terakhir deh, kira-kira ke depannya baik Kang Oji, Pak Gun, kemudian Pak Chandra, ada rangkaian ke depan yang akan dilakukan nggak? Agenda ke depan? Collab lagi misalkan bikin apa gitu, ada nggak Pak? Atau rencana ke depannya seperti apa? Pasti harus ada ya, karena ini langkah yang baik gitu kan. Kenapa langkah yang baik ini kita teruskan? Oke. Gitu. Jadi nggak hanya stop hanya di sini aja. Mungkin nanti ada kolaborasi yang lain lagi, ya kan, di waktu yang lain. Pak Chandra Oke. silakan. Kalau dari saya Velors mewakili teman-teman ya dengan V Society ini adalah satu contoh. Jadi tadi aku bilang tadi bahwa satu Vespa 1 juta saudara itu yang kita terapkan kepada seluruh komunitas Vespa. Oke. Jadi kita satu komunitas Vespa itu harus kompak. Kita namanya komunitas itu mencari teman, bukan nyari musuh. Jadi itu yang harus kita selalu gaungkan ke teman-teman supaya kalau ada acara-acara collab gini bagus karena kita bisa saling kenal, saling sapa. Kan akhirnya apa? Kita nggak cuma sekedar klakson aja di jalan. Nanti Iya. kita tahu, oh ini Pak Gun. Iya, Jadi kita tahu iya. semua. Nah itulah gunanya kita collab sama komunitas yang lain. Oke. Kalau Kang Oji sendiri kira-kira apa Kak? Saya sepakat dengan Mas Chandra dan Mas Gun ya. Jadi virus-virus kebaikan harus dikampanyekan dan saya sebagai media tentu punya fungsi untuk menyebarkannya. Jadi saya akan terus mendukung setiap event-event, setiap kolaborasi komunitas. Oke. Nah, itu dia pemirsa wawancara saya bersama 3 orang hebat di samping saya, Pak Chandra, Pak Gunawan, kemudian juga Pak Oji di ujung sana. Dan akhir kata saya Lesi Ismala pamit undur diri. Sampai jumpa.